Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sifat koligatif larutan untuk pertemuan yang ketiga. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kenaikan titik didih atau delta TB, dan yang satu lagi adalah penurunan titik beku atau delta TF. Sebelum kita ketahui tentang kenaikan titik didih, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan titik didih, yaitu ketika uap zat cair sama dengan tekanan udara luarnya. Nah, kalau kita buat grafiknya ya di tabel ini, itu akan dibedakan menjadi fase padat, cair, dan gas. Nah, terus yang dimana yang disebut dengan kenaikan titik didih, yaitu selisih antara apa? Antara titik didih larutan dan titik didih pelarut. Kenapa kita simbolkan antara titik didih larutan dan pelarutnya di bagian sebelah kanan bukan sebelah kiri? Karena kita tahu bahwa titik didih itu adalah fase dari cair menjadi gas. Maka kita letakkan grafiknya di sebelah kanan, ya kan? Yang mula-mula misal contohnya 100 derajat Celcius terus naik jadi 110 derajat Celcius, maka itulah yang disebut dengan yang namanya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini dipengaruhi oleh apa? Delta P. Delta P ini adalah sifat koligatif larutan yang pertama minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang penurunan tekanan uap, di mana karena ada tekanan uap, maka titik didih larutan itu akan jauh lebih tinggi nilainya dibanding titik didih pelarut. Atau dirumuskan delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Jadi TB pelarut itu adalah air, larutan itu ialah zat terlarut dan pelarutnya itu larutan. Atau kalau kita balik lagi rumusnya, misalnya kita mau cari TB larutan, maka kita balik saja rumusnya delta TB plus TB pelarut. Nah, untuk rumusnya, rumus dari kenaikan titik didih itu ada dua. Yang pertama, delta TB sama dengan M kali KB. M di sini yang kita pakai adalah konsentrasi molalitas yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Dan yang kedua, delta TB sama dengan M kali KB kali I. Nah, antara rumus pertama dan kedua ini perbedaannya untuk larutan non elektrolit, dan yang pakai I yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua itu merupakan larutan elektrolit. Jadi bedanya rumus kedua ini hanya dibedakan dari I-nya saja. Cara mencari I di minggu kemarin sudah kita bahas. Contoh, ini langsung ke contoh. Untuk melarutkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dengan nilai KB sama dengan 0,5 derajat Celcius per M, maka jumlah massa glukosa yang ditanyakan jumlah massa berarti adalah gramnya berapa gram dengan MR342 yang dilarutkan. Nah, jadi dia tanya berapa massanya, kita buat dulu diketahui ditanyanya apa gitu kan. Yang pertama, massanya, karena kita menggunakan molalitas, ya kan, berarti nanti gram per mr kali 1000 per pp-nya yang kita pakai adalah dalam bentuk gram. Maka 250 mili ini kita rubah jadi 250 gram air. Terus TB larutannya 100,1 derajat Celcius, KB-nya 0,5, MR-nya 342. Nah, jadi kalau MR342 ini berarti glukosa yang kita gunakan itu biasanya sukrosa. Kalau dia 180 biasanya glukosa biasa itu ya. Yang ditanya masanya. Nah, karena yang ditanya massa, kan kita sudah tahu rumusnya. Delta TB molalitas kali KB, ya kan? Jadi kalau molalitas gram per mr kali 1000 per pp-nya kita pakai gram. Tapi karena di sini ada TB larutannya, maka kita cari dulu delta TB-nya berapa. Pakai rumus tadi, TB larutan kurang TB pelarut. Berarti 100,1 dikurang 100 derajat Celcius. Kenapa 100 derajat Celcius di sini tidak angka lain? Karena ya pelarut tadi kan contohnya adalah air, dan air itu
titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, makanya dikurangi 100 derajat Celcius, maka sisanya 0,1 derajat Celcius. Terus kita masukkan ke rumus 0,1 gram yang dicari, MR-nya kita masukkan 342 kali 1000 per P-nya tadi 250 dikali KB-nya yang diketahui 0,5. Maka akan mendapatkan gram atau masanya sebanyak 17,1 gram. Yang kedua, penurunan titik beku delta TF. Nah, sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga ada pengertiannya, di mana titik beku itu suhu cairan mulai membeku. Jadi titik beku di mana ketika cairan mulai membeku. Kalau di grafik, di mana tempat untuk mengetahui delta TF-nya ialah yang di sebelah kiri. Kalau tadi yang didih dia di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau yang namanya beku itu fase dari cair jadi padat. Makanya letaknya ada di bagian yang kiri. Contoh dari 0 derajat jadi minus 10. Itu berarti selisihnya antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut. Nah, sama seperti tadi ada pengaruh dari yang namanya tekanan. Karena adanya pengaruh tekanan, maka titik beku larutan akan lebih kecil dibanding titik beku pelarut. Beda sama yang delta TB tadi. Nah, delta TF itu juga sama rumusnya. Ada delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Atau kalau Anda mau cari TF larutan, kita balik saja, berarti delta TF dikurang TF pelarut. Untuk rumusnya sama juga seperti tadi delta TB, ini kalau F berarti freeze, beku, ya kan? Kalau B itu boil, berarti didih. Maka kalau delta TF, M dikali KF atau konsentrasi molalitasnya dikalikan dengan KF. Kalau dia non elektrolit. Kalau dia elektrolit, kita tambahkan dengan rumusnya pakai I. Itu bedanya. Contoh, titik beku larutan terdiri dari 10 gram glukosa, berarti massa glukosanya 10 gram. MR-nya 180, terus 500 gram air, berarti M punya air. Terus ada lagi KF-nya 1,86 yang diketahui. Yang ditanya titik beku larutan, berarti apa? TF larutannya yang ditanya, ya kan? Bukan penurunan titik bekunya, tapi TF larutannya berapa. Maka kita masukkan rumusnya seperti tadi, M kali KF. Kenapa tidak dikalikan dengan I? Karena di soal yang diketahui zatnya adalah glukosa, berarti dia non elektrolit. Kalau non elektrolit maka hanya M kali KF. Terus kita masukkan gramnya 10, MR-nya 180, 1000 kali P-nya 500 kali 1,86. Maka akan dapat hasilnya 0,20 derajat Celcius. Tapi yang kita dapat 0,20 derajat Celcius itu adalah penurunannya. Sedangkan yang di soal ditanya titik beku larutannya. Berarti kita balik rumusnya dari delta TF sama dengan TF air dikurang TF larutan. Maka kalau kita cari TF larutan, TF air 0. Kenapa 0? Karena air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jadi untuk kalau untuk yang mendidih dia 100 derajat Celcius, kalau untuk yang beku dia 0 derajat Celcius. Tidak kita ubah dengan yang lain ya, kecuali di soal ada requestannya seperti itu. Terus dikurang lagi berapa tadi deltanya tadi? 0,20. Maka TF larutan dapatnya minus 0,20 derajat Celcius. Nah, itulah tadi materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk materi selanjutnya ya silahkan nanti dibaca modulnya dan juga soal-soalnya dipelajari. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.